Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada para peserta kelas menulis virtual yang berbahagia. Mohon izin pada kesempatan yang luar biasa ini saya membersamai para penulis yang luar biasa karena saya melihat dari masing-masing peserta yang ada di sini rata-rata sudah memiliki pengalaman menulis. Hari ini kita akan melakukan sesi sharing bersama terkait dua pembahasan ataupun dua bahasan penting yang akan kita lakukan. Yang pertama terkait dengan cara memulai menulis dan yang kedua terkait dengan curah gagasan, utamanya terkait dengan proyek penulisan buku kolaborasi yang akan kita lakukan. Terkait dengan cara memulai menulis, saya pikir ini tidak perlu saya ulang, hanya saja mungkin mengingatkan ataupun mengulas sedikit terkait dengan bagaimana agar kita itu bisa memulai menulis, utamanya terkait dengan proyek yang akan kita lakukan bersama ini. Yang pertama terkait dengan mencari ide. Saya yakin dari panjenengan semuanya sudah memiliki ataupun sudah mulai untuk mencari ide apa yang akan ditulis setelah mendapatkan materi yang sudah saya share via YouTube. Untuk mencari ide ini ada banyak cara yang bisa kita lakukan, utamanya terkait dengan peristiwa yang ada di sekitar kita. Jadi peristiwa-peristiwa apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi bagian daripada ide gagasan untuk tulisan kita. Apalagi di masa pandemi ini cukup banyak ide atau gagasan yang bisa kita gali. Karena rata-rata yang ada di kelas menulis virtual ini profesinya sebagai dosen, guru, mahasiswa S2 ataupun S3. Saya pikir ini tidak ada kendala yang cukup berarti terkait dengan mengamati peristiwa di sekitar kita ini, termasuk ketika kita melakukan proses pembelajaran ataupun melakukan proses perkuliahan, itu bisa menjadi salah satu ide gagasan yang cukup menarik. Termasuk kalau kita sebagai orang tua ataupun sebagai yang memiliki anak yang bersekolah via daring, itu tentu menjadi bahasan gagasan ide yang cukup menarik untuk kita gali lebih lanjut. Yang kedua adalah banyak membaca. Jadi membaca di sini konteksnya, kalau yang pertama tadi membaca secara kontekstual ya, kemudian yang kedua membaca secara tekstual. Jadi lewat buku-buku ataupun lewat koran ataupun majalah atau tulisan lain yang saya pikir kita banyak sekali bisa kita akses secara luas kaitannya dengan materi-materi ataupun gagasan-gagasan menulis yang bisa kita gali, utamanya di masa pandemi ini. Kita bisa searching, kita bisa browsing via internet, dan itu bisa menjadi pemerkaya untuk kita di dalam menemukan gagasan ataupun ide yang akan kita tulis. Dan yang terakhir adalah tulis segera. Dan ini untuk yang nomor 3 ini memang tidak mudah. Untuk segera menulis itu memang perlu push ataupun terkadang perlu dipaksa, seperti itu ya. Terkadang perlu dipaksa. Kalau tidak mengikuti kelas kepenulisan ini boleh jadi mau menulis apa, terus meskipun sudah punya gagasan bingung mau memulai dari mana, kemudian apa yang akan dituliskan. Maka di poin mencari ide ini, tulis segera itu menjadi bagian yang cukup penting di dalam proses menulis kita. Kemudian yang kedua, mengolah ide. Untuk mengolah ide ini setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah merenungkan apa yang akan kita tulis. Kemudian nanti kita bisa langsung aplikasikan segera menulis. Jadi yang kita renungkan terkait dengan temanya apa ya, nanti saya akan menulis apa, kemudian topiknya apa, judulnya apa, kemudian sistematikanya bagaimana. Kalau secara pribadi kita sudah memiliki angan-angan ataupun sudah memiliki gambaran, oh saya akan menulis terkait pandemi dengan judul ini, maka harus segera kita
pastikan ataupun harus segera kita pastikan kaitannya dengan sistematikanya nanti yang akan kita tulis seperti apa. Itu untuk yang pribadi. Untuk yang kelompok, karena nanti kita project menulis bukunya ini bersamaan, harus kita sepakati kira-kira kita akan menulis ataupun membuat buku, tema besarnya apa, sehingga dari tema besar ini nanti akan bisa mengerucut ke hal-hal yang lebih spesifik yang itu akan dilakukan ataupun ditulis oleh para peserta kelas virtual pada kesempatan kali ini. Yang kedua adalah mengaitkan dengan hal lain. Jadi selama kita mengolah ide ataupun gagasan ini, kita bisa mengaitkan terkait dengan apa yang kita tulis ini, kita bisa baca-baca dari sumber lainnya ataupun dari literatur lainnya ataupun dari tulisan lain, kemudian untuk bisa kita kompilasikan ataupun bisa kita adopsi. Akan tetapi dari karya yang sudah kita baca ataupun dari karya-karya lain yang sudah kita cermati itu tidak terus kemudian kita mengadopsi secara full ya. Artinya kalau di dalam bahasa trennya itu kita mengambil modal ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, kemudian modifikasi sesuai dengan tema ataupun topik yang ingin kita tuliskan. Caranya ya coba kita cari model-model tulisan yang mirip ataupun serupa dengan apa yang akan kita tulis, sehingga nanti bisa memudahkan kita di dalam proses menulis dari proyek buku kita. Yang terakhir adalah menuangkan ide. Jadi untuk menuangkan ide gagasan dalam bentuk tulisan ini memang tidak mudah, diperlukan keseriusan dan ketekunan untuk bisa memastikan bahwa ide ataupun gagasan yang sudah kita temukan kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Meskipun memang dua hal ini tidak terus kemudian menjadi acuan pokok ataupun acuan baku. Pertama, tunggu suasana. Jadi terkadang kita memang perlu menunggu suasana ataupun mood yang tepat, meskipun ini tidak terus kemudian sepenuhnya benar, akan tetapi menunggu suasana, kondisi hati kita, kondisi kita tetap harus melakukan proses menulis yang terkadang memang perlu dipaksa itu tadi. Untuk menunggu suasana ya kita memiliki waktu-waktu khusus ataupun jam-jam khusus yang kita alokasikan memang untuk melakukan aktivitas menulis. Barangkali panjenengan semuanya yang ada di sini memiliki waktu yang khusus, itu ada yang telah sholat subuh misalkan saja, ada juga yang pagi harinya itu jam berapa, atau menyesuaikan dengan ritme bekerja misalkan saja. Kalau waktu bekerja mungkin kita tidak bisa ya terus kemudian nyambi untuk fokus menulis. Jadi tetap harus kita alokasikan waktu yang khusus kita pergunakan untuk menulis, dan itu tidak ada hambatan pekerjaan lainnya ataupun gangguan dari pekerjaan lainnya. Yang kedua, tulis apa adanya. Jadi setelah kita melakukan banyak proses tadi, kita mencari ide, kemudian kita mengolah ide, dan yang terakhir adalah kita menuangkan ide kita dalam bentuk tulisan, maka tulis apa adanya saja dari proses pertama, kedua, dan ketiga ini, sehingga kita tidak merasa terbebani ataupun merasa berat. Wah, nanti jangan-jangan tulisan saya jelek, wah jangan-jangan tulisan saya nanti tidak bunyi, ataupun bingung mau sudah menulis tetapi sulit untuk mengakhiri, misalkan saja seperti itu. Jadi tulis saja apa adanya, kita tulis tanpa ada beban ataupun ada gangguan yang menghambat kita. Terkadang ketika kita merasa wah jangan-jangan nanti tulisan saya tidak jadi, jangan-jangan tulisan saya jelek, jangan-jangan nanti tulisan saya dikomplain ataupun diprotes oleh orang lain. Nah ini nanti akan mengganggu proses di dalam kita menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Maka tulis saja apa adanya, sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita gagas sebelumnya terkait dengan apa yang kita tulis. Dan yang paling mudah memang untuk menentukan ataupun untuk
mempermudah alur di dalam menulis kita perlu membuat writing map sebagaimana yang kemarin saya sampaikan. Meskipun untuk writing mapping ini tidak terus kemudian menjadi aturan baku atau aturan pokok di dalam proses kita menulis, tapi akan sangat membantu ketika kita memiliki writing mapping di dalam proses kita memulai menulis.